Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadai duyunina li qadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li sihhati jasadina wa qulubina li amradina zahiran wa batina li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad la saqama limanafina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wal izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersua kembali di dalam pembacaan burdah dan kajian kitab tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Ini kita masih melanjutkan bagian penutup dari surat Al-Baqarah. Ini merupakan malam ketiga dari pembahasan tentang penutup surat Al-Baqarah. Nah, di dalam mendekatkan diri kepada kebaikan-kebaikan, dalam mendekatkan diri kepada Kanjeng Rasul, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mesti hariban an musahabati ma yadurruka. Kita mesti menjauh dari segala sesuatu yang efeknya itu berbahaya untuk diri kita. Setiap perbuatan, setiap pekerjaan, apapun itu yang efeknya itu ternyata membuat jauh kita dari Allah Ta'ala, maka perbuatan itu sesungguhnya adalah perbuatan membahayakan. Apa saja itu? Apa saja? Sebaliknya, setiap tindakan, setiap perbuatan yang efeknya menjadikan diri kita itu makin akrab dengan Allah, itu kebaikan. Misal ya, kalau kita melakukan rekreasi gitu ya, entah kemana, dan kita merasakan getaran-getaran hati, menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala di tempat rekreasi itu, maka rekreasi itu merupakan bagian dari taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, kita melakukan rekreasi ke panorama-panorama yang indah, dan kita menjadi semakin jauh dengan Allah Ta'ala lewat rekreasi itu, maka sesungguhnya rekreasi itu substansinya adalah tindakan membahayakan.
Kalau kita menekuni apapun di dalam kehidupan ini, dan itu menjadi sarana bagi diri kita untuk semakin sempurna secara rohani, maka kita menekuni apapun itu, walaupun lahiriahnya perkara duniawi, itu sesungguhnya adalah ibadah kita, takarub kita kepada Allah. Jadi yang disebut dengan ibadah itu tidak murni secara mahdhah seperti sholat, seperti zikiran, baca Quran, tidak. Tapi tindakan apa saja yang efeknya membuat kita makin akrab dengan Allah, apapun tindakan itu disebut sebagai takarub. Takarub. Karena itu ketika kita hendak mengerjakan apapun, maka upayakan mengerjakan apapun itu dalam rangka memberikan efek kita menjadi semakin akrab. Jangan hampa nilai. Hampa nilai itu begini ya. Kita mengerjakan sesuatu, kita tidak makin jauh dari Allah, tapi juga tidak makin dekat. Itu hampa. Hampa. Misal pekerjaan sehari-hari gitu ya. Nah, pekerjaan sehari-hari itu juga mesti menjadikan diri kita makin dekat dengan Allah. Caranya apa? Niat. Jadi niatkan pekerjaan kita sehari-hari itu untuk semakin menyempurnakan dimensi rohani kita, untuk semakin menyempurnakan akhlak kita. Diniatkan. Nah, sesuatu yang semula bukan merupakan ibadah, misalnya pekerjaan sehari-hari, tapi diniatkan untuk Allah Ta'ala, maka pekerjaan yang semula bukan ibadah itu bisa bernilai pahala. Jadi sebenarnya ya, kita itu akan sangat melimpah ruah dengan pahala dan nilai kebaikan andaikan kita tidak lupa berniat setiap kita mau mengerjakan sesuatu. Misalnya kita mau pergi ke kantor atau ke tempat kerja atau kemana saja, katakan, ya Allah, andaikan ini tak karena Engkau, tentu akan kutinggalkan, tidak akan kukerjakan. Tapi karena ini semata-mata Engkau, maka aku tempuh ini, aku kerjakan hal ini. Nah, itu yang menjadikan amal kita memiliki nilai di hadapan Allah Ta'ala. Jadi karena itu sering-seringlah untuk memperbaharui niat. Memperbaharui niat. Ya, yang seringkali lupa itu yaitu memasang niat, memperbaharui niat, itu seringkali lupa. Contoh ya, setiap hari kita akan mandi sebenarnya ya. Nah, mandi yang diniatkan karena Allah Ta'ala itu seringkali lupa. Niatnya itu lupa. Mandi ya mandi saja itu. Ganti baju ya ganti baju saja. Nah, itu berarti apa? Ada sesuatu yang penting yang terlupakan. Coba andaikan diniatkan semata-mata untuk mendekat kepada hadiratnya, itu sangat bagus. Sangat bagus. Tadi kan hari Jumat, menjelang Jumat kita mandi. Ya Allah, semata-mata mandi untuk menghadapkan diri ini kepadamu. Nah, itu mandi itu memiliki nilai dan pahala yang sangat besar. Karena orientasi dari mandi itu tak lain adalah perjumpaan diri kita menghadap kepada hadiratnya. Jadi kita harus menyingkir, menjauh dari perbuatan-perbuatan yang secara substansi itu menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala. Kita harus hindari itu. Jadi ada kalanya perbuatannya itu mubah. Mubah itu sesuatu yang kalau kita kerjakan itu tidak berdosa, tidak berpahala. Kita tinggalkan juga tidak berdosa, tidak berpahala. Itu mubah namanya. Tapi menjadi berpahala karena niatnya bagus. Niatnya bagus. Nah, niat ini yang harus didahulukan, yang harus diperbaharui, harus dianyari. Ketika Imam Bukhari itu adalah tokoh ahli hadis ya, dari Uni Soviet dulu ya, jadi dari Rusia ya. Bung Karno itu pernah ziarah ke kuburannya
Imam Bukhari yang waktu itu masih Uni Soviet, belum Rusia. Bung Karno memberikan syarat untuk bisa ke sana harus ditemukan dulu kuburannya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari ini ahli hadis, mengumpulkan hadis dari berbagai macam riwayat sampai ribuan hadis yang sekarang kita kenal dengan kumpulan hadis Sahih Bukhari. Nah, ketika beliau mau menyusun hadis-hadis yang sudah dikumpulkan itu, bingung. Ini hadis yang mana yang mau ditaruh paling depan? Karena seluruh hadis itu bagus. Karena bingung, istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah Ta'ala, hadis apa yang akan diletakkan di bagian paling awal dari kitabnya itu. Setelah istikharah, muncul jawaban Allah Ta'ala, yaitu Imam Bukhari dibikin padang sepadang-padangnya, terang seterang-terangnya tentang hadis yang berkaitan dengan niat, yaitu innamal a'malu bin niat, bahwa perbuatan manusia itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka perbuatan itu memiliki nilai keilahian, memiliki pahala. Walaupun perbuatan itu sesungguhnya adalah perbuatan mubah yang tidak ada pahalanya ketika kita kerjakan dan tidak ada dosanya ketika kita tinggalkan. Tapi karena niatnya bagus, maka memiliki pahala, memiliki nilai di hadapan Allah. Tapi ya, jangan sampai adanya niat baik itu diterapkan untuk perbuatan buruk. Misalnya, aku mau mencuri karena Allah, mau korupsi karena Allah, mau menjalankan riba karena Allah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kata sebuah kitab fikih, kalau itu yang dikerjakan, maka sama saja dengan orang mencuci bajunya dengan air kencingnya sendiri. Bukan makin suci, makin kotor. Jadi tidak semuanya lantas karena Allah. Kalau buruk-buruk jangan dikarenakan ke Allah. Kalau buruk-buruk. Terus kita juga ya mesti menghindar dari segala sesuatu yang muspra. Muspra itu tidak berdosa tapi sia-sia itu loh. Sia-sia. Jadi kalau yang sia-sia wajib kita tinggalkan, apalagi yang berdosa, tinggalkan. Tapi ya, ketika lidah nafsu kita masih sehat, masih segar bugar, maka akan terasa enak melaksanakan dosa-dosa itu. Enak. Itu tanda-tandanya nafsunya masih sehat. Kalau masih enak mengerjakan dosa, masih enak mengerjakan yang sia-sia, tanda-tandanya nafsunya sehat. Dan pada saat yang bersamaan rohnya kelenger. Jadi kalau rohnya kelenger, nafsunya hidup. Tapi kalau nafsunya itu sekarat, maka rohnya yang hidup. Pilih yang mana. Jangan memilih kedua-duanya, nggak mungkin bisa. Orang yang nafsunya itu hidup, nafsu amarahnya, nafsu buruknya itu hidup, tidak mungkin pada saat yang bersamaan rohnya hidup, nggak mungkin. Harus salah satunya yang menang. Sebab penguasa hati manusia itu ya satu itu. Kalau rohnya berkuasa, maka nafsu buruknya itu mati. Tapi kalau nafsu buruknya hidup, rohnya mati. Jadi kadang manusia itu mengalami apa? Mengalami pergiliran. Sok-sok yang hidup nafsunya, sok-sok rohnya, sok-sok hidup nafsunya, sok-sok rohnya. Itu yang disebut dengan kholatu amalan sholihan wa akhara sayyi'a. Jadi campur aduk, ya. Sip-sipan. Sip-sipan. Kadang kalau sudah kadung hitamnya hitam sekali. Nanti bangkit lagi, datang sadarnya jadi orang baik lagi, gitu loh. Hati-hati, kata Maulana Rumi. Kadang ikanmu berubah menjadi ular. Artinya apa? Ikan itu simbol kebaikan, ular itu simbol dari keburukan. Karena itu hati-hati. Dijaga terus ikan ini agar tetap menjadi ikan. Sekali kita lengah untuk menjaga ikan itu akan berubah menjadi ular. Sekali lengah kita terhadap ular itu akan berubah menjadi naga. Jadi orang-orang yang nafsu keburukannya sedemikian beringas, itu bukan hanya ular, itu naga itu. Itu nggak bisa diringkus itu.
harus membutuhkan orang banyak agar bisa meringkusnya. Jadi naga itu, saudara. Naga. Hati-hatilah dengan ularmu yang masih serupa cacing. Kalau kau terus berikan makan ularmu yang serupa cacing itu, nanti akan lama kelamaan akan berubah menjadi naga. Jadi misalnya ya, sebenarnya hasrat kepada segala sesuatu yang dilarang itu tidak seberapa besar, kecil, seperti ranjing kecil itu loh. Cuma karena dipakani terus, membesar, dipakani membesar, dipakani membesar, mau memakan orangnya nanti itu. Karena dipakani terus. Jadi tugas kita adalah jangan ngasih pakan kepada keburukan-keburukan. Sekali kita kasih pakan, kita yang akan ditelan. Maka karena itu kemudian waspadalah terhadap hasrat-hasrat nafsu. Waspadalah. Walaupun hasratnya itu berupa kebaikan, tetap waspada. Kenapa? Karena godaan kalau tidak bisa datang dari keburukan, maka dia akan melewati pintu kebaikan-kebaikan terlebih dahulu. Lama-lama diseret, lama-lama diseret. Nabi Isa ketemu iblis. Iblisnya bilang, "Ya Nabi Allah Isa, qul la ilaha illallah." Iblisnya ini menjadi penceramah. Wahai Nabi Isa, katakanlah la ilaha illallah. Jadi ada kalanya orang yang tahu bahwa dirinya itu buruk tetap saja berkhutbah. Ya, jadi tidak berkaca terhadap dirinya sendiri. Sholatlah yang tekun tepat pada waktunya, dirinya yang nggak sholat. Itu yang disebut dengan kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya di hadapan Allah Ta'ala. Engkau itu mengatakan sesuatu yang kau tidak ngerjakan sendiri. Ayo puasa, gak puasa dia. Makanya lebih baik diam ketimbang sok-sok kelihatan baik, sok-sokan untuk kelihatan baik. Lebih baik diam. Nah, kata iblis kepada Nabi Isa, "Qul la ilaha illallah." Ayo, berkatalah, ucapkanlah la ilaha illallah. Nabi Isa jawabnya pinter. Memang saya baca la ilaha illallah, tapi bukan karena disuruh oleh engkau bangsat. Tidak usah disuruh, Nabi Isa itu ruhnya sudah la ilaha illallah, berisi la ilaha illallah. Hatinya, tindakannya itu berisi la ilaha illallah. Jadi untuk apa mendengarkan si bangsat itu? Oke, kita berusaha untuk apa? Untuk meminimalisir dosa, untuk meminimalisir adanya perbuatan yang sia-sia. Karena itu tidur ya, tidur itu kalau karena Allah Ta'ala itu ibadah. Tapi kalau tidur semata-mata karena ngantuk, ya enggak. Nonton HP, kalau yang ditonton itu ngaji dan lain semacamnya, yang melahirkan iktibar itu ibadah. Tapi kalau yang membuat kita lalai itu sia-sia loh. Jangan sampai umur itu banyak habis di situ. Tekuni terus. Sekali disuruh sholat, suruh dzikiran, belum selesai sholatnya 2 rakaat sudah terkantuk-kantuk. Diputar tasbihnya, 1 putaran belum rampung sudah kelenger. Jadi ya, betapa ini loh, karena gitu ya. Kalau kita misalnya ya ibadah ngantuk itu, coba itu betul ngantuk apa tidak, cek dengan cara nonton HP yang disenangi. Kalau ternyata tidak ngantuk, oh berarti ngantuknya itu godaan itu, tidak betul-betul payah loh. Yo enggak, itu godaan itu. Buktinya apa? Ketika dihidupin HP-nya melek kembali, ternyata tipuan-tipuannya banyak di situ. Tipuan-tipuannya banyak di situ, berarti tidak betul-betul ngantuk itu kuat sebenarnya. Cuma yang lagi berkuasa itu bukan rohnya tapi nafsunya yang lagi berkuasa. Taliban al-wusula ila ma'arijit tauhid. Jadi kalau kita menghindar dari segala sesuatu yang berbahaya, menghindar dari segala yang sia-sia, maka otomatis kita sesungguhnya sedang berjalan untuk apa? Untuk mendaki tangga-tangga ketauhidan. Tangga-tangga ketauhidan itu gimana? Yaitu proses diri kita
yang menjadikan kita bahwa Allah Ta'ala itu semakin gamblang, bahwa Allah Ta'ala itu semakin menjadi satu-satunya tujuan. Itu berarti berjalan untuk menempuh tangga-tangga ketauhidan. Jadi kalau kita itu semakin jauh dari yang berbahaya dan sia-sia, otomatis kita semakin dekat kepada kebaikan, makin dekat kepada Allah. Ini sama seperti orang berjalan. Kalau orang itu berjalan ke arah barat, pasti makin lama makin jauh dari timur itu. Pasti. Sebaliknya kalau orang berjalan ke arah timur, pasti makin lama makin jauh dari barat. Enggak mungkin berjalan ke timur kok makin dekat ke timur dan ke barat. Oh, enggak mungkin. Sama dengan orang tergoda oleh berbagai macam tindakan yang berbahaya dan sia-sia, pada saat yang bersamaan makin dekat kepada Allah. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin. Dalam logika manapun tidak masuk akal itu. Tak mungkin. Tak mungkin misalnya kita sangat malas untuk mengerjakan kebaikan. Pada saat yang bersamaan kita makin banyak pahalanya. Oh, enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Jadi karena itu ya, ada ungkapan orang yang dikutip oleh Allah Ta'ala. Andaikan, kata orang itu di dalam Al-Quran yang dikutip oleh Allah, andaikan kami berpikir, kami berakal, tentu tidak akan menjadi penghuni neraka ini. Jadi orang itu ya, karena akalnya tak berfungsi secara baik, maka orang terlempar kepada tindakan berbahaya, terlempar kepada tindakan sia-sia. Itu karena akalnya tak berfungsi dengan baik. Kalau akal berfungsi dengan baik, pasti orang itu semakin hari semakin baik. Itu akalnya berfungsi. Makanya Nabi kita itu bersabda, ad-dinu huwal akal. Agama itu akal sebenarnya, akal sehat itu loh. Akal sehat. Kalau orang mengaku memiliki akal sehat, tapi ternyata orang itu makin tak peduli kepada kebaikan, sesungguhnya itu tidak akal sehat. Ya sehat juga menurut versi nafsunya. Makanya Nabi kita disebut sebagai aqalun nas, paling berakalnya umat manusia. Wa madarijat tajrid wa tafrid, dan orang yang semakin menjauh dari tindakan berbahaya dan sia-sia itu, orang itu tentu saja makin tekun menempuh tangga-tangga tajrid dan tafrid. Apa tajrid? Nah, tajrid itu begini ya, menggantungkan hidup sepenuh-penuhnya kepada Allah Ta'ala, itu tajrid. Itu tajrid. Jadi ketika hidup kita ya, apapun usaha kita, murni digantungkan kepada Allah Ta'ala, bukan digantungkan kepada rekayasa-rekayasa, bukan digantungkan kepada kecerdasan akal kita, tapi murni digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah melek secara rohani bahwa selain Allah tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada yang bisa mendatangkan kerugian misalnya. Nah, itu kita masuk di dalam apa? Tangga-tangga tajrid. Jadi orang-orang yang memasuk wilayah tajrid ini adalah orang yang ngerti betul bahwa setiap rezeki yang diterimanya itu sudah digariskan. Dan karena digariskan, maka otomatis pasti diterimanya. Dan apapun yang tidak diterimanya, pasti karena tidak digariskan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani begini, la tahtamma bir rezeki. Jangan risau engkau memikirkan rezeki, jangan risau. Fa inna talabahu laka asyaddu min talabika lahu. Karena sesungguhnya rezeki yang mencarimu itu lebih cekatan, lebih titis ketimbang engkau yang mencari rezeki. Kalau kita dicari rezeki, kita tidak bisa menghindar, pasti kena ke kita. Dan gak mungkin salah alamat ke orang lain, itu gak mungkin. Gak mungkin. Dan tidak mungkin mundur walaupun sedetik pun gak mungkin. Nah, untuk apa kita bersandar kepada jerih payah kita, kepada akal kita? Iya, memang kita harus berikhtiar, tapi jangan dijadikan sandaran ikhtiar kita itu. Kita akan kecewa. Sebab kalkulasinya untung segini, ternyata dapatnya segini. Tajrid. Terus tafrid ya, tafrid. Tafrid itu berkaitan dengan cara kita untuk meminimalisir sarana.
Jadi orang yang semakin dekat kepada Allah Ta'ala, makin sedikit sarana dan perantaranya, makin sedikit. Jadi misalnya begini ya, misalnya begini, orang mutlak bergantung kepada Allah Ta'ala. Misalnya orang ini dalam keadaan lapar, dalam keadaan butuh sesuatu, bergantung kepada Allah Ta'ala. Orang ini tidak risau hanya karena dibayang-bayangi tidak makan atau tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nggak risau. Nggak risau. Kalau akhirnya tidak mendapatkan apa yang diinginkan, orang ini tetap tegar. Orang ini tetap tegar. Karena itu yang mengherankan, yang menakjubkan adalah bukan orang yang memiliki ilmu gaib, yang ketika tangannya mengambil apapun terus ada yang diambil. Bukan itu. Yang lebih menakjubkan dalam tasawuf adalah kalau orang mengira di sakunya ada uang, ketika diambil ternyata tidak ada dan orang ini tidak berubah wajahnya. Itu baru bagus itu. Baru bagus. Bagus. Saya pas malam Selasa dari Bib Usman mampir di pom mau isi bensin. Berapa Pak? 200. Ternyata ketika dibuka dompet nggak ada. Waduh. Tapi saya berusaha untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, untuk tidak apapun. Kalau nggak mungkin diborgol. Nah untungnya cuman tidak ada di dompet, ada di tempat lain. Untungnya. Andaikan tetap tidak ada, aku insya Allah tidak berubah wajahku. Mau ditahan di sana mobilnya atau disuruh ninggalin KTP, gak masalah. Gak masalah. Jadi tidak kemudian menjadi bingung, galau, waduh gimana? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Karena itu ya, ketika kita menginginkan sesuatu kemudian yang diinginkan tidak didapatkan, katakanlah sebagaimana Khairil Anwar mengatakan, kenanglah segala yang baik dan cintaku yang kekal. Gak usah galau, gak usah risau untuk apa. Itu tajrid dan tafrid. Jadi tajrid itu adalah bagaimana kita mutlak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita bekerja tak sepeser pun bersandar kepada pekerjaan, tak sepeser pun bersandar kepada proses-proses, mutlak bersandarnya kepada Allah Ta'ala. Nah kalau bersandarnya kepada Allah Ta'ala, biarpun apa yang kita inginkan tidak terjadi, maka kita tidak akan risau. Makanya kata Sayyidina Ali itu begini, kalau saya berdoa dan doa saya dikabulkan, maka saya bahagia 1 kali. Karena apa yang saya inginkan oleh Allah Ta'ala dikabulkan. Tapi kalau saya berdoa dan tidak dikabulkan, maka saya bahagia 10 kali. Karena dengan tidak dikabulkan, itu menunjukkan bahwa yang terjadi adalah pilihan Allah, bukan pilihan saya. Dan pilihan Allah tentu lebih baik ketimbang pilihan saya. Bisa? Seperti itu kalau bisa ya. Jadi kalau tidak dikabulkan, alhamdulillah, ini pilihan Allah, pasti lebih baik ini, nggak mungkin tidak lebih baik, gitu loh. Jadi kalau sering berdoa dan dikabulkan, maka risaulah karena itu. Waduh, kok keinginanku terus yang dituruti ini? Nah, mestinya begitu. Mesti, bukan malah dibalik. Kalau dikabulkan melonjak-lonjak kegirangan bahagia sekali, kalau tidak dikabulkan bersedih. Padahal tidak dikabulkan itu menunjukkan bahwa itu adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Dulu ya, pernah ada orang yang setiap tahun naik haji. Menurut cerita-cerita, ketika naik haji itu banyak orang-orang berjumpa dengan keajaiban-keajaiban. Nah, satu orang ini setiap tahun naik haji sampai 40 kali tidak menemukan satu pun keajaiban. Ya Allah, kata orang ini, apakah engkau tidak menerima ibadah hajiku sehingga walaupun sudah 40 kali
Aku tidak berjumpa dengan keajaiban-keajaiban yang menunjukkan engkau itu adalah maha segala-galanya. Terus Allah Ta'ala menjawab dengan memberikan ilham kepada orang itu. Bukankah engkau kupanggil setiap tahun itu adalah keajaiban? Oh iya ya. Nah, dipanggil setiap tahun ke tanah suci. Kalau tidak dipanggil gak mungkin orang sampai di sana loh. Itu keajaiban. Jadi tidak harus menyaksikan awan bertulis Allah. Enggak harus begitu. Enggak harus begitu. Tidak harus menyaksikan ada peminta-minta kemudian dikasih hilang. Enggak harus begitu. Jadi setiap saat kita itu dipanggil, itu keajaiban. Misalnya yang 5 waktu dari sholat fardu itu kita bisa nikmati setiap kali melaksanakan sholat. Itu keajaiban itu. Keajaiban. Itu lebih hebat ketimbang keajaiban orang yang ketika tangannya menggapai sesuatu di udara lantas mendapatkan apa yang diinginkan. Lebih keajaiban, lebih merupakan keajaiban orang yang menepati sholat 5 waktu dengan berjemaah dengan sangat lezat. Itu lebih keajaiban itu. Raghiban amma siwal haqqi min asbabil kathrah. Tanda-tandanya orang makin dekat kepada Allah Ta'ala, orang ini makin tidak gemar terhadap segala sesuatu yang sia-sia, makin gak senang. Dulu ketika diajak berdosa semangatnya luar biasa. Sekarang menolak bukan karena sok suci, tapi sudah tidak bisa menikmati. Sudah tidak bisa menikmati. Jadi menolaknya itu memang karena betul-betul sudah tidak ada gairah lagi untuk mengerjakan keburukan, untuk mengerjakan kesia-siaan. Sudah tidak ada gairah lagi. Itu yang disebut dengan raghiban amma siwal haq min asbabil kathrah, ya. Orang itu semakin tertarik kepada Allah Ta'ala, makin mengurangi sebab akibat di dalam kehidupan. Contohnya kan begini ya. Dulu ketika awal-awal memasuki dunia rohani, semangat sekali untuk datang ke Mekah, ke Madinah. Semangat sekali. Nah, sekarang gitu ya, semangatnya itu tetap, tapi sudah tidak bersandar kepada berbagai macam sebab. Sebab-sebabnya itu apa? Misalnya begini ya, sebab-sebabnya itu mengerjakan profesi ini terus semuanya itu. Nah, itu sudah tidak lagi seperti itu. Dengan adanya keyakinan bahwa sesungguhnya panggilan Allah Ta'ala itu lebih konkret akibatnya dibandingkan ikhtiar kita yang merupakan sebab-sebab itu. Lebih konkret. Tetap ada semangat, tetap ada gairah rohani, ada tetap. Tapi sudah terbebaskan dari adanya ketergantungan terhadap berbagai macam sebab itu, sudah terbebaskan. Nah, karena terbebaskan, maka tentram orang ini di dalam adanya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala menghendaki ya, apapun kondisi kita, pasti yang dikehendaki itu terjadi. Pasti yang dikehendaki itu terjadi. Tapi kalau Allah tak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Jadi kita itu memiliki berbagai macam ikhtiar itu sekedarnya yang tidak membuat kita lalai kepada Allah Ta'ala. Sekedarnya. Sekedarnya itu apa? Tetap keutuhan ibadah kita kepada hadiratnya itu tetap utuh, tetap ada. Tidak kemudian karena terlalu capek sampai tidak ada zikir malamnya. Itu kan mengurangi itu. Mengurangi. Kata Imam Ghazali, agar orang itu memiliki kenikmatan ibadah di malam hari, wajib ada istirahatnya di siang hari. Sebab kalau mulai pagi terus sampai sore terus ngelembur, itu kemungkinan tidurnya ngelembur juga itu. Nggak mungkin bangun itu. Tapi entah kalau misalnya nafsunya dibohongin. Jadi ada kalanya nafsu itu harus dibohongin. Caranya gimana? Ayo mainan HP. Mainan HP. Udah bangun mainan HP, tak bawa wudu, langsung tak sholat aja. Nah, itu loh. Jadi kan sesekali nafsu itu yang ditipu. Jadi kalau misalnya bangun kok malas sekali,
ajak dulu mainan HP loh. Oh iya, main HP. Oke, turuti untuk sebentar, cabut setelah itu. Oke, selamat tinggal HP. Gitu. Tapi ini cuma keterangan, tidak ada orangnya. Yang banyak apa? Digulung, dimakan oleh keinginan terhadap HP-nya itu. Oh, kalau sudah kedung dicengkram, mau bangkit untuk wudhu, apot itu. Mau bangkit untuk sholat, apot sekali. Jadi mestinya kita harus giliran, jangan hanya setan yang menipu kita, sesekali kita yang nipu setan. Kalau teman saya bilangnya nipu setan, tapi saya kira tetap tertipu. Soalnya begini, teman saya itu pakai baju koko, pakai sarung, pakai kopiah. Nah setannya sudah menguntit itu, ini mau ke pengajian ini, harus saya ikuti terus. Ternyata si teman saya itu belok langsung main kartu. Tertipu setannya. Tertipu setannya. Jangan menipu aku terus, sesekali tak tipu. Oke ya. Semoga umur kita makin bermakna ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sisa hidup kita makin tekun mendekat kepada hadiratnya. Moga-moga bekal kita untuk menghadap Allah taala cukup banyak, sebanyak-banyaknya, diberkati juga oleh hadiratnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, bertakwa kepada hadiratnya, juga mengikuti akhlak Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Moga-moga kita dijauhkan dari malapetaka bahaya, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga Indonesia, negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.